Mbak Wiwi, dari pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega, apa yang kami rakyat, mahasiswa sebagai orang-orang yang kritis juga bisa menagih kepada pemerintahan maupun kepada elit-elit politik ini, apa yang bisa kami tagih kepada elit politik agar kondisi bangsa ini jauh lebih baik lagi dari kondisi saat ini, Mbak Wiwi? Iya, ini ada perwakilan dari Gerindra ya. Pak Prabowo itu punya Astacita, 8 program unggulan. Mulai program pertama, ya poin pertama sampai ke 8. Poin pertama itu tentu saya tidak sanksi. Karena di situ ada memperkuat ideologi Pancasila dan demokrasi. Itu harga mati ya? Iya, membangun poin 6 saya hafal sekali itu. Membangun dari desa dan dari bawah. Yes. Untuk apa? Untuk memutus mata rantai gitu ya. Kemiskinan dan stunting termasuk itu. Jadi mensejahterakan masyarakat. Dan ada poin 7, reformasi. Penguatan reformasi hukum, politik, dan birokrasi. Maka kalau itu tidak dilakukan, menurut saya ini kan ditunggu-tunggu kapan reformasi hukumnya dilakukan secara serius gitu ya. Supaya tidak omon-omon kan gitu. Nah ini penting sekali menurut saya. Maka sekarang ini ditagih. Nah Pak Prabowo mau mengundang teman-teman yang dalam komunitas gelap. Gitu. Ya. Karena komunitas gelap itu ngomong apa adanya. Koalisi gelap. Iya. Mengapa itu disuarakan? Kalau ada faktanya, Pak Prabowo itu sangat menghormati orang mengatakan sesuatu dengan data, dengan fakta, dia tidak ignoran gitu. Maka didatangkan, silahkan disampaikan. Kalau menurut saya bagus sekali. Saya peneliti gitu ya, tidak hanya di Jakarta. Saya itu sampai ke provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke desa. Membangun langsung desa. Meskipun itu bukan domain saya sebagai peneliti. Termasuk ketika Pak Prabowo ingin mengundang Mbak Wiwi bersedia ya untuk berdialog dengan Presiden ya? Kita sampaikan. Baik. Apalagi kita BRIN punya desa inovasi gitu ya. Dan saat ini kita mengawal di Kemendes gitu. Dan Pak Mendes sudah kita hadirkan bahwa membangun dari desa itu is a must. Harus, wajib gitu. Karena membangun Indonesia emas itu harus diawali dari desa. Saya ke Bang Hendar Sam, habis ketemu Bu Mega, Pak Prabowo habis ketemu Bu Mega, habis itu mau ngapain lagi? Ya, Next move-nya apa? Next move-nya ya saya rasa kan ini sudah selesai ya. Artinya kan ini kan cuman kita anggap sebagai etalase. Jangan sampai ini hanya sekedar simbolisasi aja tadi. Saya kan sudah sering, ini pertemuan ini ngapain sih sebenarnya kan cuman untuk simbolisasi politik saja kan ada hal yang lebih esensial daripada itu kan sebenarnya. Sekedar ketemu habis itu nanti di kongres juga ketemu lagi cuma untuk makan cuma bukan itu kan. Kongres datang nanti. Iya, kita bisa. Kalau Bang Ruhut yang undang ya kita datang kan gitu. Datang. Ya orang nggak diundang aja kita apa nama itu mau berinisiatif untuk datang kan seperti itu. Ya. Tapi ini kan bukan esensinya kan bukan itu sebenarnya. Bagaimana supaya ke depan ini ya kan situasi memang kita benar-benar bisa kondusif. Kemudian benar yang katakan oleh Mbak Wiwi tadi kan, apa yang disampaikan oleh Mbak Wiwi itu sebenarnya kan sebagian besar sudah dijalankan oleh Pak Prabowo. Bagaimana membangun ekonomi dari desa, bagaimana MBG itu bisa menjadi suatu ekosistem ekonomi yang bisa menggerakkan ekonomi dari bawah sampai ke atas. Bagaimana gagasan Koperasi Merah Putih ini bisa memutus mata rantai ya, mata rantai daripada para tengkulak ini. Bagaimana Koperasi Merah Putih ini, contoh kita ambil hal yang sifatnya mikro saja, ya kan, dari petani-petani itu bisa langsung menjual ya kan hasil taninya tanpa lewat tengkulak ya? Iya, tidak langsung lewat tengkulak, memutus mata rantai ini kan semuanya kan sudah terimplementasi dengan baik. Maka oleh karena itu apa yang disampaikan oleh teman-teman koalisi Indonesia Gelap ini kan kita kan harus pilah-pilah juga. Saya respect terhadap contoh apa Bang Rocky Gerung. Karena dia tidak hanya mengkritik saja, tapi dia memberikan masukan yang konstruktif, ya kan? Tapi ada satu sisi lagi teman-teman yang ngomong kalau dia memposisikan diri sebagai koalisi gelap, saya tanya kan gitu kan? Saya tanya, oke, Anda ngomong kritik ini, kritik itu, kritik ini. Sekarang saya tanya kepada Anda, ya kan? Apa bagusnya dari pemerintah Pak Prabowo sekarang? Ya kan? Sportif Anda nggak ada yang bagus. Loh, ini bagaimana mau kita undang yang gini-gini kan gitu kan?
Artinya kan mau beda aja. Jadi hal seperti itu kan kita harus pilah-pilah juga. Bagaimana orang yang benar-benar bisa memberikan masukan yang konstruktif, tapi bagaimana orang yang memang cuman tanda kutip mau beda, mau cari panggung, atau bahkan malah menjadi proksi dari pihak-pihak tertentu, kan seperti itu. Baik. Bang Ruhut, jadi diundang nanti ke Kongres Pak Prabowo? Oh sudah pasti, semua kita hormati akan diundang. Termasuk yang Solo diundang nggak? Hah? Solo yang diundang? Siapa aja Baru akan nanya. diundang. Ya. Dan perlu diketahui, pertemuan antara Ibu Megawati Pak Prabowo, jujur saja dua tokoh ini, kita sebagai semua warga masyarakat, rakyat Indonesia, kita harus teladani. Ini baik sekali. Baik. Nah, itu pertama. Sudah itu, saya kemarin di salah satu TV saya bilang, Pak Prabowo itu hatinya selembut salju. Kenapa saya katakan demikian? Kurang apa? Semua sampai sekarang masih pening. Siapa itu? Fufu Fafa. Betul tidak? Pening semua. Dan Pak Prabowo apa nggak tahu? Dia tahu. Itulah aku bilang hatinya selembut salju. Kurang apa? Beliau memang percaya kepada yang Maha Kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan nanti yang balas. Baik. Salah satu contoh siapa? Juru bicaranya. Itu nggak ada baiknya Pak Prabowo. Dia sebagai pengamat, nol aja terus. Dia angkat loh jadi juru bicaranya. Kasus kepala babi. Tuhan yang menghukum. Baik, saya ke Mas Adi Praetno. Itu. Jadi kita teladanilah kedua tokoh ini. Terima kasih. Mas Adi, setelah pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah Bu Mega masih harus bertemu juga dengan Pak Jokowi? Dari pandangan Anda? Ya saya kira apa urgensinya pertemuan antar mantan-mantan presiden ini? Tidak ada ini kan urgensi. persoalan pribadi dan bukan urusan negara. Dan buat masyarakat gak ada urgensinya ya? Betul, jadi Hanya jangan elit disimplifikasi. Tunggu. Untuk menghadapi ekonomi global ada urgensinya nggak? Nggak ada, jangan terlampau disimplifikasi bahwa pertemuan antar mantan presiden seakan-akan menyelesaikan semua persoalan. Tidak sesederhana itu. Yang ingin saya katakan adalah dua hal. Pertama, per hari ini bagi saya Prabowo Subianto itu sudah memiliki segala-galanya. Pertama, dukungan politik yang berlimpah di eksekutif dan di parlemen. Yang kedua katanya memiliki para pembantu-pembantu yang jempolan. Jadi saya kira tidak ada reasoning apapun ke depan yang tidak mampu mengakselerasi bagaimana keinginan Prabowo Subianto itu untuk tumbuh ekonomi kita menjadi signifikan 8% dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hampir 6 bulan loh Pak Prabowo itu jadi presiden. Tanggal 20 April saya menghitung satu persatu persis Prabowo Subianto jadi presiden 6 bulan. Saya melihat sampai hari ini Pak Prabowo Subianto ini terlampau banyak menggendong para menteri, wakil menteri dan para pembantunya. Politik akomodatif ya? Akibat mereka itu menurut saya underperform dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya memaknai ketika Pak Prabowo Subianto bertemu dengan 7 jurnalis itu sebagai bahasa di mana Prabowo Subianto itu melihat bagaimana para pembantunya itu underperform sehingga isu-isu strategis itu harus dijelaskan langsung oleh Yang Pak paling buruk Prabowo. kinerjanya siapa Mas? Ya, saya tidak mau sebutkan satu persatu, nanti dikira saya memprovokasi. Tapi kan dari issue by issue, itu sangat kelihatan sekali siapa yang sebenarnya ingin dimention terkait dengan kebijakan strategis. Bagus sebenarnya, tapi speak up publiknya nggak oke, sehingga menimbulkan resistensi perlawanan di mana-mana. Yang tentu yang paling mengemuka adalah yang soal jubir-jubir istana. Bagi saya jubir istana itu adalah mereka yang memang melekat dengan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu nggak ngomong sekalipun sudah paham apa maksud yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah Bang Hendar Sam ini kan juga paham betul bagi Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo batuk, Bang Hendar Sam udah tahu maknanya apa. Problemnya per hari ini yang jadi jubir itu adalah mantan-mantan hater. Agak repot, saya khawatir. Sekalipun memberikan dukungan ke Pak Prabowo, dukungannya palsu gitu loh. Namanya mantan hater. Orang-orang Jadi siapa yang paling tepat? adalah orang yang terdalam dari Pak Prabowo Subianto. Jadi semua perilaku, statement dan gestur Pak Prabowo sekalipun tidak diungkapkan, orang itu paham apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Yang kedua, sebisa mungkin dia orang Gerindra. Karena yang speak up itu bukan hanya mewakili dia adalah sebagai jubir istana, tapi dia mewakili kepentingan partai. Sorry to say, di negara kita itu ada kecenderungan yang jadi presiden adalah orang partai. Jadi kalau sudah dua hal ini melekat sebagai jubir, sebagai orang dekat istana, saya kira resultante publiknya akan berbeda. Jadi itu di saya sih menurut saya kritik. Baik, sudah kita dengar ya, semua statement dari narasumber kita malam hari ini, dan juga kita akan menunggu seperti apa implikasi dari hasil pertemuan Dan Pak apa? Prabowo dan Ibu Megawati. Dan apa pergerakan-pergerakan setelah pertemuan 1,5 jam tanpa nasi goreng di Senin malam yang terkesan
tiba-tiba meskipun sudah by design. Tapi kata Mas Adi, ini bagus nih. Gangguan dari luar kan? Luar pasti menghubungi dengan Donald Trump. Tapi sayang ini nggak live ya. Nanti disensor. Kenapa? Bagaimana hubungan yang baik owner daripada iNews TV Haritanu dengan Donald Trump? Tapi Tolong dong. ini belum selesai. Kan biasanya ada simbol kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati dengan nasi goreng. Kok tak ada nasi goreng? Jangan-jangan ada sesuatu yang tak ketemu ini apa? mungkin ada es kopi susu Tapi gula aren. jangan. Donald Trump dengar kok Haritanu. Ardi dan Anissa Yasuki. Sampai jumpa, kita Iya. jumpa lagi minggu depan. Jadi